dan terutama kepada seluruh mahasiswa Universitas Siber Asia yang kami banggakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar public speaking pada sore hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, prima, dimanapun rekan-rekan berada. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan dunia profesional, sekaligus merupakan soft skill yang wajib dimiliki khususnya bagi para lulusan Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia. Tema webinar kita pada sore hari ini adalah Improve Your Skill and Be a Great Speaker. Nah, izinkan saya, Rosana Ali, akan memandu acara ini hingga selesai sampai dengan nanti ya sore kurang lebih dalam durasi waktu 1 jam ke depan. Nah, saya izin membuka webinar public speaking ini dengan sebuah pantun. Boleh nggak? Boleh ya? Nah, jangan lupa dijawab cakep. Boleh di-unmute supaya kedengaran suaranya. Jalan-jalan ke kota tua. Melihat sejarah sungguh mulia. Selamat datang pada para hadirin semua. Mantap. Di webinar public speaking yang penuh makna. Oke. Ya, kayaknya perlu satu lagi nih pantun nih. Ya, banyak bunga di dalam taman. Cakep. banyak pula pohon yang tinggi menjulang. Nah, Cakep. untuk hadirin yang sudah datang bergabung, semoga ilmu public speaking bermanfaat nantinya. Nyambung nggak tuh? Maksain ya. Oke, baik. Untuk menciptakan semangat di antara kita semua, nah saya ingin ngajak nih seluruh audiens untuk serempak menjawab ya, karena ini adalah webinar public speaking. Kalau saya bilang, jago public speaking, siapa takut? Nah, bisa nggak ikon kayak gitu? Kita ulang ya. Kita coba ya. Oke. Jago public speaking? Siapa takut? Oke. Baik, kita beri aplaus ya untuk kita semua. Nah, teman-teman, ya baik. Boleh deh kasih waktu sebentar untuk klik icon semangat pada layar Zoom teman-teman. Silahkan. Ya, biar meriah. Silahkan. Oke. Baik. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada seminar public speaking sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Rektor, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Berharap rahmat dan ridhonya, marilah kita berdoa semoga webinar ini memberikan manfaat ilmu dan menginspirasi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan hadirin semuanya, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Siber Asia, Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT, kepada Bapak Ucu, kami silakan. Ya, terima kasih Ibu Kaprodi Komunikasi PJJ 1, Ibu Rosana, bersama juga para teman-teman yang menyelenggarakan acara ini. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam acara webinar ini, itu Prodi Komunikasi menghadirkan tema yang sangat bagus sekali yang bisa menjadi bekal bagi para mahasiswa untuk memulai atau juga mulai mempraktekkan atau menerapkan ilmu komunikasinya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga saya itu mengucapkan selamat datang bagi narasumber Bapak Ibu Daniar Akhri ya, yang sangat terkenal di salah satu media, tentu kita tahu ya. Selamat datang Ibu, selamat sore. Ya. Nah,
dalam acara yang diselenggarakan oleh Prodi Komunikasi ini, saudara-saudara semuanya, nah ini menunjukkan bahwasanya Universitas Siber Asia itu serius untuk memberikan bekal, yakni kemampuan soft skill, ya, kemampuan talenta, bakat manusia atau juga talenta yang mau ditumbuhkan oleh mahasiswa kita. Nah, setiap orang itu pasti mengalami yang namanya fenomena gugup berbicara, ya. Fenomena gugup atau juga fenomena yang kata zaman sekarang ini adalah freeze, ya, membeku, ya. Tiba-tiba diminta untuk memberikan suatu kesempatan untuk memberikan suatu pengantar atau juga public ini ya audiens, ya. Tiba-tiba itu seperti tidak keluar apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita sampaikan itu tidak keluar, ya. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini memang harus ada ilmunya, harus ada satu bekal untuk dilatih agar teman-teman komunikasi ini ketika lulus ya kan bisa menjadi juru bicara untuk publik. Nah ya, juru bicara untuk publik ini memang referensi kita itu banyak sekali. Apakah juru bicara publik itu harus pidato berapi-api? Sebagaimana kemarin dicontohkan oleh Bapak Presiden Prabowo di sidang Majelis General Assembly di PBB yang mendapatkan apresiasi luar biasa dan juga sangat membanggakan bagi kita bangsa Indonesia. Apakah seperti itu? Nah, macam-macam ya. Apakah modelnya seperti Ibu presenter Daniel Akhri? Nah, tentu ini adalah banyak sekali referensi-referensi yang bisa dijadikan oleh teman-teman semuanya yang semua itu sama ya, memiliki suatu ilmu pengetahuan, memiliki suatu seni, memiliki suatu metode bagaimana memulai menjadi the best speaker ya. Jadi the best speaker itu selalu great speaker. Kenapa? The best speaker itu berhasil menyampaikan komunikasi atau memberikan pesan kepada publik. Nah, ini yang sangat mahal ya. Jadi pesannya kepada publik sampai, tidak menjadi bias, tidak menjadi masalah, tidak menjadi polemik, gitu kan. Bahkan juga bisa berdampak kepada social engineering ya, berdampak kepada perubahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi dalam acara yang diselenggarakan oleh Prodi Komunikasi PJJ ini satu Universitas Berasia sangat tepat sekali Boca dan juga nanti harus terus ditingkatkan terus acara-acara seperti ini ya, menghadirkan praktisi narasumber yang memang menguasai di bidang ilmu yang tentu tidak semua orang bisa menguasainya ya. Jadi memang berbicara di depan publik itu sangat berbeda berbicara ketika kita berbicara personal ya. Nah, itu memang ada ilmunya, ya. Ilmunya memang, eee tidak terlalu sulit ya kalau kita mau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Jadi kesungguhan dalam mempelajari, menjadi public speaking ini sangat penting bagi anak-anak komunikasi. Karena anak-anak komunikasi itu memang lulusannya harus mampu mengkomunikasikan gagasan, ide, ya pokok-pokok pikiran agar itu bisa menjadi accountable ya, menjadi dapat diandalkan ya, reliable ya, menjadi media atau menjadi suatu orang yang bisa diandalkan sebagai penghubung pesan, agar pesan ini nyampe kepada publik. Nah, kenapa demikian? Karena memang, semua, bidang di, baik kelembagaan, baik organisasi, memang harus ada divisi atau departemen bagian daripada penyampai pesan kepada publik. Nah, penyampai pesan kepada publik ini membutuhkan orang-orang yang mampu ya, memiliki skill berbicara depan publik ya, on behalf ya of the institutional vision atau mission ya, on behalf on the interest of the itu public ya, public. Jadi kalau itu bisa dijalankan, maka teman-teman komunikasi PJJ 1 Indonesia ini akan dikenal lulusannya, memiliki skill dan kemampuan yang luar biasa, menjadi pembicara yang pamungkas, menjadi katakanlah tenaga-tenaga ahli komunikator di berbagai macam media, bahkan juga sampai nanti menjadi tenaga komunikator yang bersifat katakanlah memberikan hiburan kepada masyarakat kita semuanya. Saya pikir itu sambutan singkat saya, Ibu Rosana. Selamat mengikuti acara webinar ini dengan baik dengan narasumber dengan Ibu Daniar Akhri ya yang sangat kompeten dan sangat luar biasa. Semoga ini bisa memberikan bekal kepada mahasiswa kita dan untuk mahasiswa kita yang join dalam acara ini gitu kan silakan mengeksplorasi ya.
menyampaikan pengalaman-pengalaman atau juga menyampaikan permasalahan-permasalahan bagaimana mengawali menjadi pembicara, ya. Jadi sebelum menjadi pembicara yang hebat atau yang baik, diawali dulu bagaimana mengawali bicara di depan publik. Nah, ini sangat penting ya. Mari kita semak bersama-sama acara yang baik ini dan, bisa memberikan kemajuan bagi lulusan kita di masa mereka yang akan datang, sehingga Unsia ini semakin dikenal oleh masyarakat lulusannya memang kompeten, profesional, dan handal. Demikian dari saya, teman-teman semuanya. Selamat ikuti acara dengan baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu atas sambutan dan motivasi yang diberikan untuk kita semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa tercinta, bicara tentang public speaking, kalau selama ini kita sering mendengar mitos-mitos tentang public speaking ya. Bahkan ada yang takut ketika mendengar kata public speaking. Ada yang bilang public speaking adalah bawaan lahir, itu mah bakat dari lahir gitu ya. Terus ada yang bilang, saya mah introvert, jadi kalau mau jago public speaking harus jadi extrovert dulu gitu ya. Terus kalau udah jadi pembicara handal, pasti beliau-beliau nggak pernah nervous, bener nggak sih? Nah terus kalau mau jadi public speaker yang kredibel itu harus hafal 100% atau mungkin public speaking itu kayaknya tentang bicara aja, bener nggak sih? Nah, jadi ada banyak banget mitos yang sebenarnya harus diluruskan. Maka di forum inilah adalah forum yang tepat untuk teman-teman Prodi Komunikasi maupun seluruh mahasiswa Universitas Siber Asia yang bergabung di forum ini. Kita bersama-sama akan menggali potensi diri untuk menjadi seorang pembicara yang hebat, menguasai teknik-teknik public speaking yang efektif. Public speaking ala bisa karena biasa. Jago public speaking? Siapa takut? Baik, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber cantik, Ibu, Mbak, Kakak Daniar Ahri, seorang public speaker dan juga anchor. Baik, boleh dibantu untuk penayangan CV-nya Kakak IT ya. Baik. Jadi teman-teman kalau ada pepatah tak kenal maka berkenalan ya, biar kenal dan makin sayang. Nah, baik. Jadi narasumber cantik kita ini adalah Mbak Daniar Ahri. Beliau adalah profesional handal yang berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang public speaking, memulai karir sebagai MC pada tahun 2009, kemudian membawa berita acara TV dari tahun 2015 sampai dengan 2024 untuk RTV, Kompas TV, dan CNN Indonesia selama 8 tahun terakhir. Nah, sampai kemudian ternyata bukan hanya dunia public speaking, tertarik juga untuk menekuni dunia bisnis, kemudian aktif memberikan pelatihan public speaking dengan audiens yang beragam. Kalau kita lihat dari CV-nya ini banyak banget ya, nggak ada habis-habisnya. Kayak 1 jam kayaknya nggak cukup ya untuk membacakan CV dan juga jam terbang beliau di bidang public speaking. Nah, untuk latar belakang pendidikan, S1 dari Universitas Negeri Jakarta di program studi bahasa Inggris dan juga S2 atau Magister dari Universitas Mercubuana dengan konsentrasi atau program studi komunikasi politik. Baik, kayaknya nggak sabar lagi ya untuk bisa menyapa dan memperkenankan kepada narasumber kita, Mbak Daniar Ahli, kurang lebih dalam durasi waktu 1 jam ke depan ya untuk memaparkan materi. Mohon dibantu kepada kakak IT untuk share screen dan juga kepada seluruh audiens. Siapkan pertanyaan, karena ini adalah momentum langka untuk bertanya langsung kepada ahlinya. Kepada Mbak Daniar, waktu dan layar kami silakan. Kita beri aplaus dan semangat teman-teman. Ya, selamat menyaksikan dan memahami dengan baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, saya nggak dengar nih warahmatullahi suaranya. Wah, terima kasih Mbak Ocha. Nah, gitu dong. Meskipun online kan saya juga pengen tahu ya, semangat dan suara dari teman-teman mahasiswa Unsia yang keren-keren sekali. Ini luar biasa loh, saya tanya-tanya ternyata full online. Jadi biasanya kalau full online itu ada banyak banget tantangannya, termasuk bukan cuma masalah internet ya, tapi gimana memastikan semua teman-teman yang ada di belakang layar ini nih, yang dari device masing-masing ini nih,
cukup bisa mendengarkan semua. Dan mudah-mudahan internetnya cukup baik ya. Mudah-mudahan suara saya juga cukup terdengar dengan jelas. Tapi saya mau tanya dulu untuk teman-teman semua, boleh mungkin di komen suaranya udah jelas atau belum? Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Baik. Sangat Baik. jelas. Oke. Bebas mau panggil ibu, Jelas, jelas. kakak, asal jangan sayang ya. Udah ada yang punya. Iya. Baik, teman-teman semua nih hari ini jadikan aku sebagai teman diskusi. Oke, kalau misalnya menjadikan sebagai ahli gitu ya, atau mungkin orang yang lebih berpengalaman gitu, wah takutnya ada jarak di antara kita. Kalau misalnya lagi ngisi-ngisi training kayak gini nih, saya tuh lebih seneng sekali diajak sebagai teman diskusi. Oke, jadi untuk teman-teman semua, kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada yang mau tanya, interupsi sedikit, itu boleh banget. Silahkan, bebas, mau tanya apapun, tapi seputar public speaking, nanti akan coba dijawab. Dan ada beberapa juga challenge, jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa on cam semuanya, bisa unmute nanti begitu saya minta untuk praktis atau untuk latihan, karena yang namanya public speaking itu tadi ada banyak banget mitosnya yang disebutin sama Bu Ocha, dan salah satu yang bisa mematahkan mitos terkait dengan public speaking itu bakat dia adalah dengan berlatih. Jadi kalau misalnya ada yang bilang public speaking itu bakat, ngomong di depan banyak orang itu bakat, gimana akhirnya orang tuh bisa memperhatikan dia yang lagi bicara di depan banyak orang itu bakat, itu adalah mitos ya. Semuanya itu bisa dilatih. Nanti ada beberapa slide juga yang nanti aku mau teman-teman semua jawab. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan internetnya juga cukup baik ya. Izin mau share screen, nanti share screen-nya dari saya aja ya untuk rekan-rekan IT. Untuk screen saya sudah terlihat. Nah, kalau di sini masih loading, udah terlihat teman-teman semua? Kasih Ya. jempolnya boleh? Udah. Sekarang sudah. Ya, oke. Wih, terima kasih teman-teman ya. Oke, jadi sesuai dengan tema yang tadi disebutkan oleh Bu Ocha, selama ya kurang lebih 1 jam ke depan, mudah-mudahan waktunya cukup untuk bisa sharing-sharing dan juga diskusi sama teman-teman semua yang luar biasa keren di sore hari ini, yaitu gimana sih caranya improve your communication skill, atau gimana sih caranya kita bisa menjadi seorang pembicara yang baik, be a great speaker. Tadi udah dijelasin sedikit, udah dikenalin sedikit sama Ibu Ocha ya. Saya itu siapa? Betul, saya adalah Daniar Akhri. Lebih banyak pengalaman memang di depan layar, menyapa pemirsa, menyapa para pendengar, menyapa para penikmat berita dari televisi, tapi dengan lebih dari pengalaman, yaitu kurang lebih 15 tahun saya menyapa, akhirnya berpikir bahwa berkomunikasi itu bukan cuma masalah kita bisa bersuara ataupun berkata-kata, tapi gimana kata-kata yang kita keluarkan itu cukup bermakna. Apalagi kalau misalnya saya hanya menyapa audiens dari layar kaca, sama seperti teman-teman hari ini, saya menyapa lewat device, yang menjadi tantangan adalah satu hal. Ada banyak sekali yang menjadi noise, yaitu medianya. Saya nggak bisa ngelihat teman-teman yang hari ini ada di belakang device, tadi saya bilang di awal. Saya juga nggak bisa melihat pemirsa semua dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, dengan berbagai macam kegiatan yang sekarang sedang dilakukan pada saat mendengarkan berita. Tapi yang menjadi satu yang paling saya yakini adalah bahwa pada saat kita berbicara di depan banyak orang, satu hal yang tidak pernah akan berubah adalah bagaimana kita sebagai pembicara betul-betul merasakan apa yang kita ucapkan. Kadang pernah gak sih teman-teman semua tuh ngomongnya di otak tuh pengen ngomong itu, di lidah pengen ngomong ini, akhirnya yang keluar apa? Inu. Nah, untuk hal-hal yang sederhana itu aja, sering banget kan kalau misalnya teman-teman rasakan itu tidak sinkron antara apa yang kita pikirkan dengan organ bicara kita. Jadi ada satu hal yang selalu saya dalami gitu ya, kalau misalnya sedang berkomunikasi adalah kita betul-betul paham apa yang mau kita sampaikan. Dan akhirnya melengkapi apa yang memang menjadi latar belakang saya sebelumnya adalah cagur alias calon guru, tahu gimana caranya mengajar, akhirnya saya mengambil certified trainer utamanya untuk public speaking dan mendalami lagi nih soal neurolinguistic programming practitioner. Jadi ya ternyata di dalam otak kita
manusia, setiap individu itu ada yang namanya metaprogram, teman-teman. Aku yakin semua teman-teman ada di sini itu sangat familiar dengan yang namanya ChatGPT. Betul? Kasih jempolnya atau kasih react, komen, apapun. Nah, iya tuh kan, pasti yang namanya ChatGPT. ChatGPT itu apa sih teman-teman? Artificial Intelligence. Yang terinspirasi dari apa sih? Dari kecerdasan manusia. Kenapa ya ChatGPT itu pinter banget dengan prompt yang tepat, akhirnya dia bisa merespon hal yang kita inginkan. Nah, harus kita garis bawahi. Artificial Intelligence itu terinspirasi dari kecerdasan manusia, kita. Nah, artinya apa? Memang ternyata ada dalam alam bawah sadar kita sebagai manusia, ada program-programnya. Jadi ngomong sama ChatGPT aja, kita prompt-nya mesti tepat ya. Masa sih ngomong sama manusia, kita nggak punya prompt yang tepat juga? Masa sih kalau kita ngobrol sama orang gitu ya, sama manusia yang punya banyak banget emosi, punya mood yang beda-beda, masa sih kita nggak belajar dulu? Masa sih kita nggak tahu dulu teorinya sebelum prakteknya? Ada yang bilang katanya, ngapain kita belajar komunikasi, ngapain kita belajar teorinya. Tapi dengan teman-teman belajar dulu teorinya, akhirnya teman-teman bisa punya shortcut. Kalau misalnya teman-teman lagi mau bicara di depan banyak orang, lagi mau menyampaikan pesan. Jadi itu dia beberapa hal yang akan saya sharing dalam kesempatan kali ini. Untuk overview-nya, udah saya coba share menuju ke slide berikutnya. Kita akan tahu dulu nih, kenapa sih kita harus belajar komunikasi? Nanti setelah itu, kita akan belajar lebih hal-hal yang mungkin dasar ya. Teori-teori yang jadul tapi masih sangat relevan dan relate di zaman sekarang. Yaitu terkait dengan verbal, vokal, dan visual. Juga nanti akan saya bagikan soal struktur kalimat yang bisa teman-teman gunakan, mudah sekali untuk diikuti, tapi bisa jadi kayak semacam pedoman hidup gitu ya, kayak kitab suci. Kalau misalnya teman-teman lagi mau bicara depan umum, lagi mau ngobrol sama orang lain, lagi mau berpendapat, dan hal apapun yang berhubungan sama yang namanya komunikasi. Tapi sebelum kita masuk ke slide-slide berikutnya nih ya, yang ada banyak banget teori dan juga prakteknya, aku mau tanya dulu, tadi juga ada yang komentar juga di sini ya, beberapa di antaranya ada yang udah mulai chat, gimana caranya tuh kalau misalnya gugup? Katanya gitu. Gimana caranya sih kalau misalnya lagi ngomong di depan banyak orang tuh untuk bisa narik perhatiannya? Tapi aku mau tanya dulu sama teman-teman yang ada di sini nih, dari 400 lebih partisipan yang ikutan di Zoom, biasanya permasalahan apa sih yang dihadapi sama teman-teman? Seperti yang tadi, sesuai dengan pesan dari Pak Ucuk ya, kita harus share-share di sini apa yang biasanya teman-teman hadapi kalau lagi ngomong di depan banyak orang, atau kalau lagi sedang berkomunikasi aja dulu sama teman-teman sehari-hari. Gestur, Kak, kata Mulyadi. Tidak pede, Bu, takut salah. Suka gugup. Apalagi nih? Insecure. Wah, insecure. Ngomong kadang nggak sesuai sama otak, kadang kecepatan lidahnya ya. Suka belibet kalau bicara. Suka belibet. Ayo apalagi? Sebanyak mungkin share di sini. Ngomong terlalu cepet, ngeblank. Oke. Suka males? Waduh. Kak Fatur, jangan males karena akan ada banyak sekali kesempatan yang teman-teman bisa dapatkan dari memulai berbicara, dari mengambil kesempatan untuk berani berbicara. Sayang loh kesempatannya itu kalau teman-teman gak ambil. Minimal kalau teman-teman punya cita-cita, punya mimpi, atau punya kebiasaan. Tapi orang lain gak tahu kebiasaan kamu apa hanya karena males ngomong. Aku tuh sebenarnya jago loh bikin desain, tapi gimana mau tahu kalau misalnya Kak Fatur nggak share dan juga nggak cerita ke teman-temannya kalau misalnya Kak Fatur jago mendesain. Kalau misalnya orang-orang lain tahu karena Kak Fatur cerita, berkomunikasi, aku bisa loh mendesain, apa yang mungkin akan terjadi? Ada teman-teman yang minta tolong untuk bikin desain misalnya, akhirnya bisa dapat cuan dari sana, ya kan? Dan juga hal-hal yang mungkin nggak tahu tuh ke depannya, hanya karena kita memulai berbicara. Sudah pernah bisa lancar ngomongnya, tapi kata-katanya yang diomongin itu salah, malah bikin minder. Intinya adalah kita melawan kita sebagai orang yang memang sedang menjadi komunikator atau penyampai pesan, ya kan? Aku yakin teman-teman semua yang di sini dengan berbagai macam prodi tahu kalau misalnya kita lagi ngomong atau sedang menyampaikan pesan, setidaknya ada 3 elemen. Yang pertama adalah kita sebagai pemberi pesan,
pesannya atau message-nya, dan audiensnya atau si penerima pesan. Kadang-kadang di tengah-tengahnya ada macam-macam tuh, ada noise, ada sesuatu yang di luar dari kehendak kita, ada X factor yang akhirnya membuat pesannya itu nggak sampai. Ya akhirnya kok dia nggak sesuai ya sama yang kita pengen, atau apa sih orang ini gitu ya, kok dia nggak ngerti-ngerti sih sama yang kita omongin, ada banyak faktornya tuh. Nanti kita telaah satu-satu ya, kira-kira faktornya apa. Faktor internal kah atau faktor eksternal kah? Tapi yang mau saya tanyain di sini nih, faktor apa yang paling mempengaruhi keberhasilan public speaking? Coba dijawab dulu deh sama teman-teman nih. Sambil kasih komen-komen juga ya. Wah, sebetulnya teman-teman dari komentar-komentar teman-teman semua yang ada di sini ya, itu adalah hal-hal yang jamak terjadi. Gugup, tadi apa? Nge-freeze, ngeblank, apalagi suka lupa, cepet-cepet, belibet, itu adalah hal yang jamak terjadi. Artinya apa? Teman-teman nggak boleh minder, bahwa itu menjadi permasalahan yang umum banget. Kalau lagi kumpul-kumpul kayak gini, adalah momen yang paling pas untuk kita tahu dulu bahwa aku tuh ternyata nggak sendirian ya punya masalah itu. Kalau udah memahami diri sendiri bahwa aku kalau ngomong kecepatan, aku kalau ngomong suka belibet, aku sering gugup, suka nge-freeze, suka ngeblank, akhirnya kita bisa tahu caranya gimana mengendalikannya itu. Gimana caranya supaya nggak ngeblank, gimana caranya supaya nggak nge-freeze tiba-tiba, gimana caranya kalau ngomong nggak belibet. Karena ada juga loh teman-teman yang nggak sadar sama sekali kalau ngomongnya kecepatan. Itu PR banget. Karena kalau kita kasih masukan, dia bilang, emang iya ya? Gue tuh tadi ngomong kayak gitu. Emang tadi gue ngomongnya gitu kecepatan? Gue nggak sadar. Nah, kalau udah nggak sadar, itu PR-nya udah banyak banget. Nah, apa tadi jawabannya? Kesiapan diri, mental, dan materi yang sudah dikuasai. Teman-teman udah jago banget ya, kita tutup ya. Karena ternyata udah pada paham, betul. 70% dari keberhasilan public speaking adalah mental. Kalau tadi ada yang bilang, tone suara, gestur, eye contact. Apalagi tadi banyak banget ya teman-teman semua share di sini. Betul, tapi ternyata yang paling berpengaruh dalam sebuah kegiatan public speaking adalah mental. Ada jurnalnya, banyak banget. Karena apa teman-teman? Coba teman-teman bisa bayangkan, materinya udah dibuat, keren banget sampai 3 hari 3 malam gak bobo. Demi mau bikin presentasi. Terus apa lagi? Aku udah tahu. Pokoknya kalau misalnya ngomong di depan banyak orang, eye contact-nya nih, aku perhatiin, aku pelototin satu-satu audiensnya. Tapi ternyata begitu maju ke depan, teman-teman kalah sama yang namanya gugup itu tadi. Sama yang namanya mental itu tadi. Teman-teman kalah, nggak bisa mengelola. Kalau teman-teman tanya gimana caranya mengatasi gugup berlebihan, atau ada yang pernah bilang bukan mengatasi, tapi menghilangkan, jawabannya tidak ada yang tidak pasti. Tidak ada yang pasti. Setiap orang itu punya gayanya masing-masing. Tapi yang bisa aku share di sini adalah gugup, marah, sedih itu adalah sebuah emosi. Ya, kita harus paham dulu bahwa setiap manusia itu udah jelas pasti gugup, pasti marah, pasti sedih, pasti bahagia, dan lain sebagainya. Yang namanya hubungannya dengan emosi. Jadi, kalau ada pertanyaan gimana caranya mengatasi gugup, teman-teman cari dan pikirkan dulu, kalau teman-teman lagi sedih, gimana caranya supaya aku bisa balik bahagia? Kalau teman-teman lagi marah, gimana caranya supaya aku bisa kembali happy lagi? Kalau aku, Daniar Akhri, sebagai seorang pembicara kalau lagi gugup, aku biasanya adalah yang paling dasar, paling juga ini pasti omong-omongan juga semua orang. Tarik nafas, bayangkan semua di sini adalah api yang teman-teman kemudian tiup satu-satu dan akhirnya api ini bisa padam. Begitulah bagaimana teman-teman merasa bahwa mental ataupun rasa gugup itu akhirnya hilang perlahan-lahan. Itu adalah teori. Tapi yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Kalau aku apa? Makan permen. Terus membayangkan bahwa semua orang yang ada di sini adalah teman-temanku. Jangan menganggap bahwa aku di sini yang paling ahli, paling jago, paling bisa. Karena pasti muncul perasaan bahwa aku akan ditanya. Aku akan dites gitu ya. Dan begitu, teman-teman, saya di sini teman-teman diskusi ya. Jadi silakan sharing. Di situ perlahan tapi pasti akan berusaha untuk mengelola diri sendiri ini, akhirnya berusaha untuk menurunkan rasa emosi gugup itu. Bahwa aku di sini lagi sharing-sharing aja kok.
bahwa setelah ini teman-teman semua akan mendapatkan manfaat insya Allah, dan tidak ada hal-hal yang berkenaan dengan teknis misalkan, atau orang-orang yang kemudian bertanya hal-hal yang sifatnya adalah menguji. Jadi negatif-negatif thinkingnya dihilangkan dulu tuh. Ubah jadi growth mindset, ubah jadi positive thinking. Gampang ngomongnya Mbak Daniar, gampang emang. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mengambil kesempatan sebanyak mungkin untuk bisa tampil, akhirnya teman-teman semua bisa paham diri sendiri. Kalau aku ternyata minum banyak-banyak, atau mungkin ngopi dulu sebelum ngomong di depan banyak orang, akhirnya aku bisa berusaha semaksimal mungkin mengendalikan rasa gugup itu. Gugup itu harus terus-menerus dikelola. Karena apa? Kalau aku bilang, kalau nggak ada rasa gugup, kita jadinya nggak nyiapin hal apapun. Kita nggak nyiapin materi, kita nggak latihan. Dan percayalah, orang yang menurut teman-teman itu keren banget ya dia, kalau misalnya ngomong di depan banyak orang, itu adalah orang yang udah beratus-ratus kali tampil di depan banyak orang. Udah berkali-kali lipat meskipun dia sering tampil, beberapa jam atau beberapa hari sebelum dia tampil di depan teman-teman yang teman-teman lihat saat itu, dia juga latihan. Jadi teman-teman bilang, orang tuh kayaknya nggak pernah latihan ya, salah. Jadi kita harus terus-menerus latihan ngambil kesempatan apapun itu. Ngomong di depan forum, ngomong ngasih pendapat di depan teman-teman sendiri, atau sekedar dia bertanya sama kita, abis ini mau makan siang di mana, kita yang jawab, kita yang ambil alih. Dari circle sekecil itu aja dulu. Teman-teman gunakan itu sebagai panggung kecil sebelum nantinya teman-teman bisa menggunakan emosi itu bisa tampil di panggung yang lebih besar. Jadi kalau ada pertanyaan gugup, diterima gugupnya. Selamat datang gugup, tarik nafas, bahwa setelah ini saya akan bisa bekerja dan juga maksimal bicara di depan umum, bahwa Allah akan kendalikan, bahwa akan mengurangi rasa ketakutan itu, lidah saya akan dikurai kakuannya, agar mereka bisa mengerti perkataan saya dan juga berbagai macam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan disitulah teman-teman langsung mulai. Jangan pas lagi gugup-gugupnya, teman-teman mulai. Yang ada ngos-ngosan. Yang ada salamnya gemeter. Yang ada takut ngelihat mata orang-orang yang ada di depan teman-teman. Oke, jadi itulah dia kenapa kalau misalnya ngomong soal komunikasi itu harus dipelajari dulu teorinya sebelum kita praktek di depan umum. Dan di slide selanjutnya, aku mau teman-teman coba sampaikan dong perasaan masing-masing, apa yang teman-teman rasakan begitu lihat foto-foto ini. Mikrofon, dengan background ada banyak sekali orang yang sekarang sedang memperhatikan teman-teman, atau melihat audiens. Apa yang kemudian teman-teman coba rasakan? Boleh sharing di komen? Apa yang teman-teman rasakan begitu melihat foto ini? Excited, gugup, deg-degan. Apalagi? Tertekan. Waduh. Mbak Dini boleh nggak share? Tertekannya karena apa nih? Boleh nggak di-unmute suaranya? Untuk Mbak Andini nih. Kakak Andini nih. Atau mau nanti? Senang, campur nervous, deg-degan, gemeteran, pas sedikit lemes, takut salah. Iya, itu yang tadi dimakan bahwa perasaan gugup itu datang. Waduh, Mas Sean langsung sariawan. Langsung ya. Pokoknya ada asimptomatik tiba-tiba sakit. Deg-degan, takut salah. Jadi sekarang, teman-teman, sekali lagi berkumpul di sini 400 orang lebih yang kemudian berkomentar bahwa ini adalah perasaan yang harus kita terima. Semua pasti punya perasaan yang sama. Mau 10 tahun ngomong di depan banyak orang, 15 tahun ngomong di depan banyak orang, dengan beragam audiens, ada yang nanya, udah nggak gugup lagi ya Kak? Jawabannya pasti gugup. Karena kita melawan diri kita sendiri. Ada banyak overthinking kemudian muncul, salah kali ini ya? Aduh nggak suka kali nih orang-orang dengan saya. Aduh baju saya berantakan nih ya. Semua orang kok perhatiin saya, ya karena kamu ada di depan. Teman-teman udah dapat perhatian, semua orang udah melihat kamu ada di depan, itu sudah mendapatkan nilai yang bagus. Bahwa teman-teman semua sudah mendapatkan perhatian. Tinggal apa? Begitu ngomong, pastikan suaranya rupawan, supaya didengar. Ngomong suara rupawan tuh kayak gimana, Mbak? Yang suaranya tuh ngebas gitu, yang bulat gitu. Kalau suara cempreng, akhirnya aku nggak bisa dapat kesempatan itu. Iya, jawabannya salah ya. Bukan hal-hal yang menurut teman-teman, misalkan news anchor banget nih dia, suaranya nggak boleh cempreng gitu ya. Dengan teman-teman berdiri yang baik,
kemudian juga dengan suara yang tidak dibuat-buat, tapi suara diri teman-teman masing-masing, itu adalah hal yang bisa teman-teman tampilkan secara seutuhnya. Yang penting teman-teman hadir utuh, sadar penuh bahwa aku di sini, momen ini mau menyampaikan apa yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Mata-mata yang kemudian melihat, atau ada yang menguap dan lain-lain, itu aku pikirkan sebagai seorang manusia yang normal. Fokusnya nggak bisa 100% ada di saya. Tapi begitu saya berdiri, saya mengambil mic ini, itu adalah momen yang bisa saya gunakan untuk bisa mengutarakan apa yang saya pikirkan. Bahwa setelah ini, orang-orang yang ada di hadapan saya ini senang dengan apa yang saya bicarakan, bisa mendapatkan manfaat. Itu aja dulu, 2 itu aja dulu. Nggak usah kejauhan, takut salah, takut apa, dan lain-lain. Positive thinking ditanamkan. Itu meta program yang akhirnya bisa diterima sama pikiran kita bahwa kita akan melakukan ini dengan baik. Karena apa? Karena aku sudah latihan, karena aku sudah mempersiapkan materi jauh-jauh seterusnya. Haus terus ya udah langsung minum. Minum. Aku juga bawa kok nih, tuh kan, segede termos kayak gini. Untuk apa? Untuk minum. Untuk nanti tiba-tiba keselak ya langsung minum. Jadi kita sebagai manusia terima aja dulu kan, langsung aja dulu. Terima aja kita sebagai manusia bahwa itu adalah emosi yang sudah jelas dimiliki oleh semua orang. Setelah itu apa? Langsung menilai diri sendiri. Aku itu sebetulnya orang yang introvert apa orang yang ekstrovert ya? Nah, kan ada banyak nih quiz-quiz yang bisa teman-teman lakukan secara online. Pernah nggak isi quiz MBTI? Aku tanya dulu nih, pernah nggak untuk mengetahui itu sebenarnya orang ekstrovert atau orang introvert ya? Tapi pertanyaanku berikutnya, pernah. Nah, Mbak sini pertanyaannya apa tuh kemudian selanjutnya? Intro dong. Oke. INFP saya. Oke. Ada yang orangnya ambivert gitu kan ya. Aku juga. Atau pernah? Belum pernah, Kak. Jawabnya dulu gini. Pertanyaannya kemudian kalau misalnya ngomong orang yang introvert ekstrovert, itu adalah mereka bisa mendapatkan energi dari sebuah pertemuan. Kalau orang ekstrovert, dia akan senang sekali setiap ketemu orang yang random, ketemu banyak orang, kalau ngomong kayak nggak bisa diberhentiin, pokoknya energinya full terus. Apakah teman-teman termasuk itu atau bukan? Jawab aja dulu sekarang. Teman-teman termasuk orang ekstrovert atau enggak? Atau teman-teman sebetulnya orang yang introvert karena aku nggak bisa mendapatkan energi dari setiap pertemuan yang random. Kalau ngomong secukupnya aja. Aku nggak merasa aku cukup baik untuk mendapatkan spotlight, misalkan seperti itu. Tapi pertanyaan saya berikutnya, siapa di antara orang introvert dan extrovert itu yang bisa menjadi atau berpotensi menjadi seorang public speaker yang baik? 50-50 tergantung tempat dan siapa yang diajak bicara. Oke. Bukan ekstrovert tapi ngomong seperlunya aja. Termasuk introvert kalau udah kenal pasti ekstrovert. Tergantung situasi dan juga kondisi ya. Pokoknya tiba-tiba bisa menjadi seorang ekstrovert banget karena aku tuh udah sangat nyaman dengan ketemu sama orang itu. Atau bisa juga tiba-tiba menjadi seorang yang introvert. Jujur teman-teman, kalau saya, mungkin kalau teman-teman langsung berpikir, bisa tebak nggak? Orang ekstrovert atau orang yang introvert? Pasti banyak kan? Orang yang ekstrovert, Kak. Katanya gitu ya. Orang yang memang senang bertemu dengan orang lain. Betul, jawabannya introvert. Karena pertemuan buat saya adalah suatu hal yang harus diagendain. Nggak bisa tuh tiba-tiba mau ketemu dong sama Mbak Daniar atau tiba-tiba aku lagi ada di mana terus dia datengin saya gitu kan. Terus kita ngomong dengan banyak orang yang random tiap harinya. Tapi aku adalah orang yang introvert terjebak dalam pekerjaan ekstrovert. Ekstrovert banget gak sih sebagai seorang MC? Harus energinya full. Kalau energinya full, gimana kita membagikan energi ke orang lain yang kita lagi ajak ngomong? Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ketemu sama banyak orang, pastikan energinya harus full, harus 100%, gelasnya harus terisi penuh tuh. Supaya air yang kita tuangkan ke gelas-gelas orang yang lagi kita ajak ngomong itu juga baik, sama penuhnya. Kita punya tenaga untuk ngomong. Tapi gimana caranya ya? Kalau misalnya kita ngomong di depan banyak orang, terus kok bisa akhirnya mengeluarkan isi kepala kita. Kita harus belajar teori. That's why ilmu komunikasi itu harus kita pelajari. Supaya setiap pertemuan bermakna, dan supaya yang kita omongin itu terkesan dan juga membawa sebuah pesan. Jadi, teman-teman, PR-nya orang ekstrovert adalah harus rajin-rajin mendengarkan,
Dan harus bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan informasi yang tidak sesuai dengan hal yang sedang dibicarakan. Pernah kan kalau kita lagi ngomong sama orang lain, nih orang kok lagi ngomong tapi omongannya kayak nggak jelas juntrungan gitu. Too much information deh loh gitu kan. Atau orang yang introvert PR-nya adalah kita harus rajin-rajin spontan. Harus senang berimprovisasi dalam berkata-kata. Caranya gimana? Banyak baca buku, banyak referensi, banyak berlatih. Karena kita sebagai orang introvert itu memang lebih sering cenderung diam. Biarin dia aja deh yang ngomong. Saya sih kalau ngomong terlalu banyak yang dipikirin, terlalu terstruktur. Gunakan struktur yang teman-teman memang sudah punya dan sudah miliki sejak lahir itu, ditambah dengan hal-hal yang bikin teman-teman itu spontan. Ungkapin aja apa yang teman-teman pikirkan. Karena dengan seperti itu, teman-teman bisa berlatih. Teman-teman bisa semakin sering lagi merasa bahwa setiap apa yang aku omongin itu tepat sasaran. Sama, Kak. Karena orang-orang introvert itu gitu, kalau ngomong itu pasti dipikirin dulu. Tapi seringnya adalah kebanyakan mikir daripada ngomongnya. Sementara kita sebagai makhluk sosial, ingat apa? Kita harus berinteraksi. Dan komunikasi itu bukan hal-hal yang melulu berhubungan dengan presentasi. Tapi juga bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi setiap hari. Ya, jadi bukan melulu kita itu ngomong di depan banyak orang. Tapi dengan teman-teman berlatih dengan inner circle dulu aja. Itu yang bisa teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang harus kita tahu teman-teman, ini adalah sebuah teori yang kuno, tapi relate dan bisa kita jadikan pegangan hidup. Oke, kadang kalau lagi excited suka jarang didengerin, Bu, jadi males ngomong deh. Gimana caranya supaya didengerin? 3V. Verbal, vokal, visual. Verbal adalah apa yang kita mau ucapkan atau kata-kata. Vokal adalah bagaimana teman-teman menyampaikan pesan itu, baik itu intonasi, nada, pose, power, ya kan? Dan yang terakhir adalah visual. Visual apa? Apa yang kita tampilkan? Eye contact, hand gesture, body gesture. Bagaimana teman-teman berdiri, bagaimana teman-teman berjalan, bagaimana teman-teman bersalaman. Itu adalah yang namanya visual. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya tidak merasa diperhatikan, ada dari 3V ini yang akhirnya tidak terpenuhi. Tapi aku mau tanya lagi nih sama teman-teman yang hadir di sini. Dari 3V ini, mana yang menurut teman-teman paling penting dan harus betul-betul dikuasai? Jawab dulu, verbal, vokal, atau visual? Visual. Oke. Verbal, vokal, semuanya udah jawab dan semuanya juga berkenaan nih. Kayak ada yang jawab verbal, ada yang jawab vokal, ada yang jawab visual. Jawabannya, teman-teman, tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya. Semuanya itu wajib kita bawa kemana-mana. Harus dipikirin dulu apa yang mau kita omongin. Biar nggak jelas lagi. Biar jelas juntrungannya. Biar tepat sasaran. Pertemuannya bermakna. Apa yang mau kita omongin itu orang paham. Vokalnya harus, nggak ya? Baik teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan sebuah presentasi. Nah, kayak nggak akan didengerin. Siapa sih ngomong di depan? Oh, si Fikri. Oke, gitu doang kan ya. Cakep. Itu dia tuh. Tadi langsung ada yang ngechat. Soal presentasi verbal, vokal, visual. Ada teori Albert Mehrabian. Jadi, verbal ternyata hanya 7% mempengaruhi keberhasilan kita dalam sebuah public speaking. Verbal apa tadi? Apa yang kita mau ucapkan. Temanya apa sih? Topiknya apa sih? Kata-katanya, diksinya apa sih? Tapi kalau verbal udah dicampur sama yang namanya vokal, maka ada 38% tambahan. Artinya 38 tambah 7 berapa? 45% keberhasilan public speaking kita. Tapi kalau ditambah dengan visual, ditambah lagi 55%. Jadilah 100% keberhasilan public speaking. Makanya tadi saya bilang tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahin. Aku mau eye contact-nya aja. Nih aku perhatiin satu-satu nih. Tapi yang diomongin nggak penting. Tapi nggak pakai nada. Misal nih, aku mau dong satu teman-teman di sini yang hadir coba nyanyiin Topi Saya Bundar. Ada yang mau volunteer satu? Coba di on suaranya, di mute suaranya.
Nanti ada hadiah dari aku. Ayo, dari 455 orang nih ada di sini nih. Ada di 400 orang lebih. Coba dong satu orang, boleh? Halo. Apa nih? Halo. Halo Kak, gimana Kak? Oke. Coba, aku mau kamu nyanyiin Topi Saya Bundar, tapi nggak pakai nada, nggak pakai gaya. Coba Kak Dedi. Topi saya bundar, saya tapi nggak pakai nada, nggak pakai gaya. oke. 1, Topi 2, saya 3. belum ya. Topi Boleh, saya silakan. bundar. Oh ya, topi saya bundar, bundar topi saya bundar. Lupa enggak? Nah, sekarang dikasih nada deh. Oke. Sekarang dikasih nada ya. Dari Nada verbalnya ya. tadi kita tambahin vokalnya. Kasih nada, tapi nggak boleh pakai Baik. gaya. Yuk, silakan Kak Dedi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Cakep. Ya, Udah ya. menarik belum teman-teman? Asik katanya gitu ya. Sekarang Kak Dedi tambahin gayanya. Tahu kan Topi Saya Bundar? Atau teman-teman semua yang ada di sini, yuk kita joget bareng-bareng ya. Kita joget bareng-bareng ya, nyanyi Topi Saya Bundar. Yuk, 1, 2, 3. Topi saya Topi saya bundar, bundar, bundar topi saya. saya. Kalau tidak bundar, bundar, bukan topi saya. topi saya. Aduh, tiba-tiba ada topinya. Keren. Terima kasih Kak Dedi. Kak Dedi nanti tolong ya chat mungkin di kolom komentar nomor handphone. Nomor handphonenya Kak Dedi ya. Mungkin nanti minta tolong ya untuk adminnya atau mungkin Mbak Meta atau Bu Ocha. Ada beberapa yang nanti teman-teman aku minta tolong masukkan nomornya karena udah ikutan challenge dan lain-lain. Boleh ya Kak Dedi ya? Boleh banget Thank you Kak Kak. Dedi, kasih chat. Kasih chat, nomor Arigato. handphone, dan juga namanya. Untuk teman-teman admin boleh dibantuin ya, nanti direkap. Nah, Kak Dedi, tadi dan juga teman-teman semua yang hadir di sini, tadi inget gak waktu pas aku minta Kak Dedi untuk nyanyi tapi nggak pakai nada? Lupa kan tiba-tiba? Padahal Topi Saya Bundar siapa sih yang nggak tahu? Ya kan? Begitu kita coba fokus sama verbal, akhirnya kita lupa apa yang mau kita omongin. Tapi yang kedua dikasih vokal. Artinya apa? Ada hal-hal yang begitu dinikmati dengan nada. Akhirnya apa? Nyambung kan? Akhirnya keluar kan kalimat-kalimat yang mau kita omongin. Topi, saya, bundar, dan lain-lain. Kemudian, tapi apakah dengan kata-kata dan suara aja cukup bisa menyita perhatian orang yang ada di ruangan misalnya? Ada 100 orang, ada 200 orang, bahkan ribuan orang. Pasti enggak ya. Orangnya cuma kelihatan sekecil ini. Akhirnya harus pakai apa? Harus pakai visual, harus pakai gaya. Topi saya bundar dengan gaya-gaya seperti itu. Akhirnya orang lain akhirnya ikut menikmati, ikut merasakan, bahkan ikut bernyanyi. Itu dia yang aku bilang, bahwa dengan teman-teman memenuhi 3V ini, verbal, vokal, visual, dan jangan cuma dihitung-hitung dan tahu aja teorinya, harus teman-teman praktekkan. Supaya apa? Setidaknya teman-teman sudah mendapatkan perhatian dan tidak terlalu fokus pada kata-kata aja. Oke? Tidak fokus sama penampilannya aja. Tidak fokus sama nadanya aja. Karena kalau udah fokus sama satu hal aja, akhirnya itu tadi, suka ngeblank, suka lupa. Dan ngeblank gimana Kak? Bawa catatan? Aku juga bawa catatannya, apa yang mau aku omongin di hari ini. Karena sesombong-sombongnya orang atau seorang public speaker yang ada di depan adalah dia yang tidak membawa catatan. Pernah ngelihat Obama atau siapapun, dia pasti bawa secari kertas. Dia sudah tahu apa yang mau dia omongin. Karena pasti kadang kita tiba-tiba ada pertanyaan kayak gini keselip, ada chat yang kemudian masuk, akhirnya salah fokus. Gimana caranya buat balik lagi? Lihat lagi catatannya. Kalau teman-teman nggak bawa catatan, gimana caranya kita mau tahu apa yang mau kita omongin selanjutnya?
Terus aku kadang-kadang malah suka ngeblank Kak, kalau bawa catatan. Makanya catatannya itu poin-poinnya aja. Jangan masukin semua makalah dalam satu PPT gitu ya. Akhirnya kita, tadi sampai mana ya? Sibuk nyari kata-kata yang mau kita omongin selanjutnya. Tapi cukup dengan note-note-nya aja. Karena kan kita yang buat sendiri, bukan kata ChatGPT ya. Kalau kita yang buat sendiri, pasti kita tahu apa yang mau kita omongin selanjutnya. Nah, berikutnya teman-teman, aku ada sebuah video, silakan menyaksikan. Ini ada 2 video perbandingan, di mana perbandingan yang pertama dan kedua adalah sebetulnya orang yang sama sedang berbicara di depan banyak orang. Dalam hal ini lagi kuliah gitu ya, kemudian dia lagi presentasi. Untuk video yang pertama, kita lihat dulu. The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. Oke, video yang pertama tadi. Sekarang kita gabungin dengan video yang kedua. As Orangnya masih orang yang sama. Oke, internetnya lagi agak kurang bagus. Sedang loading ya teman-teman ya. Kita dengarkan dulu. Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school. Oke, jadi sebelum menuju challenge, aku mau teman-teman semua tadi ya melihat. Biasanya teman-teman ada di situasi yang mana? Video ke-1 atau video kedua pada saat sedang presentasi? Video ke-1 atau video kedua? Coba teman-teman boleh share dan juga komen. Tapi aku yakin kalau aku tanya, teman-teman mau jadi seseorang yang di video keberapa sih? Pasti jawabannya video 2 dong. Karena di video 2, orang-orang betul-betul memperhatikan. Padahal temanya yang video 1 itu keren banget ya. Gimana dia menyampaikan sebuah hal, udahlah topiknya berat, mukanya juga berat banget ditekuk. Atau nggak ada eye contact-nya, nggak senyum, tidak memperlihatkan bahwa dia percaya diri dengan apa yang dia mau sampaikan. Percaya diri gimana sih Mbak? Tinggal berdiri. Bagaimana kamu nyaman memperhatikan eye contact. Aku nggak kuat ngelihat mata orang lain. Lihat nih, di tengah-tengah alis ini ada yang namanya tuh ya, nih di pelipis ini, lihat pelipisnya orang lain aja kalau emang nggak kuat ngelihat matanya. Tapi silakan teman-teman buktikan. Gue tuh lagi ngeliat mata lo apa ngelihat alis lo? Mata gue lah. Padahal gue lagi ngeliat alis lo loh. Pasti gitu. Atau karena banyak banget orangnya, teman-teman bisa ambil hacks-nya, coba lihat ubun-ubunnya nih. Kepala ini aja. Dari jauh orang lain itu udah merasa kalau kamu sedang melihat mata mereka. Teman-teman jadikan diri teman-teman audiens deh sebelum teman-teman menjadi seorang speakersnya. Kalau misalnya aku lagi ngelihat orang lain ngomong kayak begitu, menarik gak sih? Kalau menurut teman-teman aja nggak menarik, gimana menurut orang lain? Betul Mbak Putri? Biasa lihat jidatnya juga boleh. Jadi teman-teman kalau mau maju di depan banyak orang, pastikan teman-teman juga duduk pura-pura menjadi seorang audiens. Lagi latihan, bayangin, kalau aku ngomong kayak gini, dia nyambung nggak? Kalau aku ngomong kayak gitu, dia suka nggak? Perhatikan juga audiensnya siapa. Kalau teman-teman lagi menjadi seorang volunteer, ngomong di depan anak-anak,
Terus teman-teman ngomongnya datar. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Hari ini ada aku, Kak Daniar, yang mau cerita tentang, seneng nggak mereka? Yang ada mereka udahlah fokusnya nggak lama, kurang happy. Akhirnya harus seperti apa? Jadilah anak-anak, jadilah audiensnya. Yang tadi saya bilang, kalau bimbingan mau nanti sidang skripsi di depan dosen-dosen, jangan gunakan bahasa-bahasa yang non formal ya. Jadi harus perhatikan audiensnya itu siapa. Baru setelah itu jadilah kita beradaptasi sesuai dengan audiensnya. Gunakan nada, gunakan kata-kata yang pas dengan lawan bicara kita. Tadi ada yang bilang, aku tuh suka bingung gimana caranya ya mengungkapkan kata-kata. Ada challenge-nya teman-teman, ada caranya. Kalau di dunia jurnalistik, aku tuh selalu di-challenge ngomong 60 menit apapun yang ada di depan kamu. Kalau lagi jalan, kalau lagi ketemu atau ngelihat sesuatu, aku ngomongin apa yang aku pikirin. Dengan begitu, apa yang kita pikirkan akan mudah mengalir ke apa yang kita bicarakan. Di sini aku minta 3 audiens yang hadir untuk jadi teman challenge-ku dan nanti akan aku pilih salah satu di antaranya juga untuk sama dapat hadiah. Yo, siapa nih yang mau nyobain nih? Challenge 60 second. Yuk, ada di sini teman-teman semua. Karena aku nggak bisa raise hand, nggak bisa ngelihat yang raise hand. Tapi boleh. Aku mau Mbak Intan, 1. Yayan, 2. Siapa lagi nih? 1 lagi. Intan, Yayan, Nurjana. Yayan, Nurjana. Ya udah ya, itu aja dulu. Nanti ada lagi nih challenge berikutnya ya. Nanti ada challenge berikutnya. Kakak Intan, Mas Yayan, dan Kakak Nurjana. Yuk, boleh. Siapa nih yang mau duluan? Kakak Intan duluan kah? Halo, Kak Intan, boleh di mute, unmute suaranya. Mbak Intan boleh raise hand mungkin supaya nanti adminnya tahu. Mbak Intan, Mas Yayan. Oke, Mbak Intan dulu. Atau siapa nih? Yang tadi sudah ku dengar suaranya. Mbak Intan yang di pin saya Bu Mas izin. Yayan. Iya. Udah nih, halo. Oh iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Intan. Mbak Intan, Iya, ini untuk teman-teman semua, Mbak Intan, Mas Yayan, dan juga Mbak Nurjana, challenge 60 detik ini adalah aku akan kasih waktu 60 second untuk Mbak Intan cerita apapun soal yang saat ini Mbak Intan sedang lihat. Wow, nih ya. Biar gampangnya deh, takutnya bingung. Aku kasih 1 clue, Mbak Intan ceritakan soal pulpen. Ya, Mbak Intan, soal apa? Iya, soal pulpen. Ceritakan soal apapun soal pulpen. pulpen. Baik, 60 detik ya. 60 detik, pasti gampang ya. 60 detik aja. Yuk, 1, 2, 3. Aku punya sebuah pulpen yang paling aku suka. Warnanya itu hitam, tapi tintanya itu nggak tebal dan nggak tipis. Mereknya itu Pilote. Itu pulpen zaman dulu, tapi masih kuat dan masih banyak banget yang pakai sampai sekarang. Nah, kira-kira ada nggak ya yang masih suka pakai pulpen itu? Karena aku punya 2, aku mau kasih ke teman-teman yang sama-sama kayak aku suka nulis juga dan juga suka baca, terus sama suka ngegambar. Betul, pulpen itu juga bisa kok dipakai untuk ngegambar. Nah, kalau misalkan kalian suka pulpen yang seperti apa? Kalau aku punya juga nih pulpen yang lain. Pulpennya warna merah dan biru. Biasa kalau untuk aku misalkan nulis nilai atau lagi nyatet,
Misalkan aku mau nyatet sesuatu yang harus aku ingat, aku bakal pakai yang tinta biru. Tapi kalau misalkan untuk sesuatu yang mau aku highlight, aku bakal pakai tinta yang warna merah. Ini udah cukup belum? Weh, cukup 1 menit lebih ya. Boleh dong tepuk tangan kasih react-nya Terima kasih. untuk Mbak Intan. Gimana Mbak Intan? 60 detik ternyata lama atau cepet? Nggak kerasa sih. Gimana Mbak Intan bisa selancar itu? Karena aku dulu pernah jadi pengisi kajian, jadi kayak udah sering ngobrol sama orang banyak. Ya udah kayak gitu aja. Oke, itu kuncinya. Karena sering ngomong sama orang banyak. Karena sering latihan, ambil kesempatan. Akhirnya, ya itu, selancar itu. Jadi untuk teman-teman tadi bilang, aku juga bingung ngeblank. Silakan, harus rajin-rajin latihan. Karena teori tanpa latihan percuma. Terima kasih Mbak Intan. Ya, Sekarang, sama-sama. yuk. Saya mau tadi tuh, Mas Yayan. Mas Yayan boleh Nih, di-pin? halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yayan. Nah, sekarang Temanya Mas yang ada di Yayan. sini aja ya, Bu. Enggak kurang challenge. Aku mau Mas Yayan cerita soal kacamata. Baik, terima kasih. Mata ya. Bersiap. 1, 2, 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dalam webinar tentang menjadi pembicara hebat. Di sini saya jelas tidak memakai kacamata, jadi saya tidak akan menjelaskan tentang kacamata, tetapi saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi webinar ini sangat menarik, yaitu tentang di mana ada banyak orang yang memakai kacamata juga tidak memakai kacamata. Tetapi di sini materinya sangat keren sekali, sangat bagus sekali, yang terutama disampaikan oleh Ibu Daniar Akri, yang ahli dalam komunikasi, sehingga saya dapat insight banyak. Tetapi di materi ini saya langsung teringat tokoh-tokoh nasional, yaitu seorang Gibran, seorang Menteri Keuangan yang kadang pakai kacamata, kadang tidak. Tetapi, komunikasinya sangat-sangat aneh dibanding dengan penjelasan yang di sini. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan tentang kacamatanya, tetapi kacamatanya adalah kacamata tentang ilmu komunikasi. Terima kasih dari saya, Yayan Trisetiono. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wih, ngelesnya jago banget ya. Maksudnya adalah dari kacamata saya gitu maksudnya ya Mas ya. Baik, Bu. Menjelaskannya. Terima kasih Mas Yayan. Oke, berikutnya nih Kak Nurjana. Mana Kak Nurjana? Iya, halo, Kak assalamualaikum. Nurjana. Waalaikumsalam. Nah, Kak Nurjana, aku punya ini nih, cermin. Cermin. Coba. Cermin ya. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Ini untuk pertama kalinya saya ikut challenge dari Mbak Daniar untuk mengenai tema public speaking, tapi kali ini saya mendapatkan tema tentang cermin. Jadi cermin itu benda yang sangat kita butuhkan, terutama bagi kita para wanita. Itu pasti setiap hari kita terlepas dari cermin. Dari setiap kali kita mau berangkat kerja itu pasti kita bercermin. Bangun tidur kita bercermin. Terus kemudian kita di tempat kerja, setelah kita mungkin sholat, istirahat, kita bercermin. Jadi cermin itu salah satu benda yang sangat dibutuhkan oleh kita, terutama dari kita para wanita. Mungkin laki-laki ada yang membutuhkan, tapi mungkin nggak terlalu penting. Tapi kalau bagi kita, cermin itu sangat penting. Dan kemudian di kendaraan itu pasti kan selalu ada cermin. Nah, saya punya satu cermin yang sangat bagus, itu bentuknya bulat. Nah, cermin itu jadi spot, salah satu bisa jadi spot untuk foto juga, foto-foto gitu kan. Kalau cermin kita estetik bagus, itu pasti kalau para wanita pasti suka ya mirror selfie, ya nggak, bener nggak teman-teman? Pasti ada yang ngalamin nggak? Ada yang udah selesai belum? 1 menit, Oh, 1 menit. Yeay, terima kasih. Sebenarnya masih banyak lagi, belum cukup ternyata 1 menit. Belum cukup, cukup 1 menit aja. Terima kasih ya Mbak Nurjana, Mas Yayan, dan juga Mbak Intan. Waduh, ternyata memang sudah bisa banget ya mengeluarkan apa yang difikirkan. Karena tahu guys teman-teman, saya sering sekali bertemu dengan orang dalam setiap training, disuruh 60 detik aja itu susahnya minta ampun. Ada nggak? Saya yakin sih teman-teman di sini ternyata 400-400-nya sudah bisa mengelola dan juga mengeluarkan apa yang difikirkan.
Ya, tinggal nanti mengelola rasa gugup itu tadi. Harus rajin-rajin sering-sering supaya tahu kalau misalnya aku lagi ngomong di depan banyak orang dan supaya aku nggak gugup tuh harus gimana ya? Apakah makan permen? Apakah nggak dengerin lagu? Apakah ninju-ninju udara dulu gitu ya? Supaya aku gitu kayaknya tuh langsung gitu ya emosinya terlampiaskan gitu atau apapun. Jadi memang beda-beda setiap orang dan tidak bisa kita generalisir. Dan kalau dari 3 tadi, teman-teman, siapa nih yang menurut teman-teman patut kita berikan hadiahnya? Dan mohon nanti informasikan di chat nomor handphonenya. Apakah Mbak Intan, apakah Mas Sayan, atau Mbak Nurjana? Ayo, semuanya Kak. Kasih semuanya Bu, katanya ya. Kalau kasih semuanya memang bagus semua sih ya. Tapi karena tadi di sini ada banyak sekali yang kasih namanya Mbak Intan. Jadi Mbak Intan boleh ya di chat nomornya ya. Nanti supaya aku tahu dan minta bantuan juga lagi-lagi admin untuk bisa merecap nanti di akhir acara untuk dikirimkan ke aku ya. Betul, semuanya keren. Jadi tadi saya bilang ya bahwa sering kali ada orang-orang yang susah banget kayaknya untuk bisa mengeluarkan apa yang difikirkan. Kalau kata-katanya udah banyak banget kosakatanya, ingat apa tadi? Vokalnya harus ditambah, intonasi, nada, dan juga suara. Ada satu hal yang sering kali saya lakukan kalau misalnya saya lagi belajar nada. Pura-pura lagi iklan, ya kan? Pura-pura lagi baca kalimat atau baca apapun yang ada di hadapan kita, berita online ya, atau hal apapun, teman-teman langsung baca keras-keras, yang pertama nggak pakai nada, misalnya, beda nada, beda rasa, beda ekspresi, beda makna, kayak gitu. Ucapin keras-keras, itu juga bisa membantu teman-teman yang kalau ngomong kecepatan, jangan lupa direkam. Atau, setelah udah pakai keras-keras kayak gitu, tanpa nada, sekarang kasih nadanya. Kalau koma naik suaranya, kalau titik turun suaranya. Beda nada, beda rasa, beda ekspresi, beda makna. Yang kayak gitu-gitu, latihan-latihan seolah-olah kayak lagi iklan. Jadi terus-menerus lebay ya Kak, emang. Tapi itu bisa membantu teman-teman semua pada saat teman-teman lagi mau maju di depan banyak orang, lagi ngomong. Supaya, iya, coba-coba kayak voice over gitu, bener. Terus misalnya nih, teman-teman lagi mau presentasi, latihan direkam, namanya record terbalik. Teman-teman rekam, pakai kameranya, terus teman-teman seolah-olah lagi opening, berdiri gitu kan, karena ini online saya nggak bisa berdiri. Kemudian teman-teman ucapkan aja apapun yang teman-teman mau sampaikan, openingnya dulu misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lain-lain sampai akhirnya teman-teman cerita soal hari ini teman-teman mau ngapain. Setelah direkam, jangan malu lihat videonya, ya. Langsung digedein suaranya, terus kamera handphonenya atau layarnya ditutup. Supaya apa? Cuma buat ngedengerin suara teman-teman. Sudah enak atau belum nih kalau teman-teman jadi audiens? Oh, kebanyakan filler word nih. Tahu kan filler word? Apa tuh namanya? Yang kayak itu loh. Gimana? Tadi itu loh, gitu-gitu. Satu kali teman-teman kasih kesempatan keluar dijamin lah itulah. Pasti akan keluar terus-menerus E-nya. Gimana caranya Mbak Daniar biar nggak keluar E-nya? Sadar kalau teman-teman itu lagi mau ngomong. Itu apa sih? Kayak itu gimana apanya? Itu kan waktu teman-teman untuk berpikir ya. Jadi, waktu berpikirnya ganti jadi diem. Nih kayak gini, diem. Setelah itu baru keluarin kata-katanya. Nggak apa-apa kok orang lain nunggu apa yang mau teman-teman sampein. Jangan sampai mereka terdistrik sama kurang nanti kredibilitas kita di depan banyak orang. Kesannya kayak kita nggak tahu apa yang mau kita sampein. Tapi begitu teman-teman kasih jeda, tahu gak sih yang Ryu Kintaro, anak kecil ya ampun, tapi dia ngomongnya terstruktur, ngasih jeda, nggak ada nya, nggak ada apa namanya, tapi kelihatan pinter, hanya karena dia jago ngomong, hanya karena dia kalau ngomong kasih pace, kasih pause, kasih nadanya. Udah nih tadi ya, udah ketahuan, oh aku kebanyakan nya, abis dibalik sekarang di mute videonya, abis itu apa? Diliatin sama kita tuh di layar buat ngoreksi gaya bicara kita, tangan kita udah sesuai belum sama yang tadi kita mau sampein.
Ada beberapa hand gesture. Kan yang pertama ya, tadi menerangkan kayak gini tangannya. Atau teman-teman mau pointing. Ada tiga V namanya. Akan lebih mudah diingat dibandingkan teman-teman cuma ngomongnya datar aja. Ada 3 V teman-teman. Tapi begitu saya ada 3, ada penekanan. Setidaknya orang akan tahu, oh ada 3, yang dari jauh tuh nggak kedengaran suara kita, tapi oh ada 3. Pertama, itu namanya pointing, penekanan. Kedua, ketiga, gitu dan lain-lain. Ada yang ngomong tapi jadi MC ngomong berhenti 3 detik bukannya jadinya dead air. Nah, lebih baik. Gini, 3 detik itu enggak dead air, 5 detik itu juga enggak. Kasih waktu jeda untuk berpikir. Apalagi jadi MC, jadi sorotan banyak orang, akan lebih terganggu audience dengan AE. Kalau teman-teman mau dapat perhatian, sebelum salam, naik panggung, jangan langsung begitu naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang belum siap, belum tahu ada orang di depan. Kasih jeda dulu 3 detik, berdiri. Orang, oh ada yang berdiri di sana, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Pakai pernafasan diafragma, biar apa? Biar besar suaranya. Nada, katanya aku harus suaraku cempeng dan lain-lain. Sekarang teman-teman suaranya ditinggiin. Teriak sekenceng-kencengnya ngomong apa? Coba sekarang di-unmute. Ngomong apa, tapi pakai nada suara yang paling tinggi, yang high pitch. Apa? Apa? Teriak. Apa? Mudah-mudahan nggak terganggu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman coba ngomong apa, tapi yang paling rendah. Apa? 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 Paling rendah. Apa? 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 Sekarang ngomong nada biasa. Apa? Apa? Yang bulat adalah nada yang rendah. Jadi nggak dibulet-buletin. Beda nada, beda rasa. Nggak digituin. Tapi ambil nada paling rendah. Beda nada, beda rasa. Beda ekspresi, beda makna. Itu suara bulat teman-teman. Akan berbeda dengan suara bulatnya Pak Dedi tadi. Akan berbeda suara bulatnya Mbak Intan. Perempuan dan laki-laki tentu akan berbeda. Nah, di sini sekarang kita mau ngomongin dan juga belajar ekspresi. Waktunya terus berjalan ya. Beda nada, beda rasa, beda ekspresi, beda makna. Aku mau di sini dong volunteering 2 orang aja. Aku kasih deh hadiah dua-duanya nanti ya. Volunteering 2 orang aja. Aku mau kasih challenge. Wih, Mas Irza nih ya, udah raise hand. Coba Mas Irza, boleh kita kasih spotlight? Mbak Citra ya, habis itu yang kedua ya. Boleh, Mas Irza sama Mas Irza, boleh di spotlight? Iya, Bu. Halo? Halo, Halo Mas Ya. Irza, oke, suaranya terdengar dengan jelas. Ya. Mas Irza, aku mau kasih challenge ya. Jadi gini, kita tahu kalau misalnya orang beda nada, itu pasti akhirnya akan berbeda maknanya. Sekarang cuma dari satu kata, yaitu apa. Dari satu kata, apa. Sekarang Mas Irza cari 5 nada yang berbeda dan 5 ekspresi yang berbeda dengan hanya menyebutkan kata apa. Baik. Kita Bisa? mulai dari baik, bisa. Kita mulai. Boleh. Oke. 1. Yang pertama biasa. Apa? Seperti itu. Oke. Selanjutnya bingung. Apa? Lalu marah. Apa? Nah, ya. Lalu sedih. Apa? Lalu mengejek mungkin. Apa? Apa? Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Kak Irza nih. Aktingnya udah keren banget ya. Bisa jadi dubbing nih. Benar. Aktingnya udah oke ya. Bisa menemukan 5 ekspresi hanya dengan mengubah nada dan juga muka kita. Ekspresi muka kita. Nah, selanjutnya Mbak Citra tadi. Yuk, Mbak Citra. Halo semuanya. Oke. Halo Mbak Citra. Nah, kalau tadi Mas Irza udah apa? Sekarang
siapa. Iya. Yuk, pakai kata siapa, tapi ganti nadanya ya. Oke. Kasih tahu dulu nih, kasih tahu dulu nadanya mau apa. Kalau misalnya udah bahagia belum tuh ya, nanti kita koreksi. Yuk, silakan. Oke. Yang pertama mungkin bertanya ya. Siapa? Gitu. Oke. Lalu yang kedua kayak kayak nggak mungkin gitu, kayak masa sih gitu. Jadi kayak siapa gitu. Oke. Yang ketiga marah? Siapa? Gitu. Oke. Yang keempat apa ya? Oh, sedih. Yang keempat sedih. Siapa? Gitu. Jadi nadanya agak lirih sedikit. Yang terakhir, the last one, mungkin apa ya? Oh, bercanda. Jadi agak sedikit girang. Siapa? Gitu. Oke. Sekian. Terima kasih. Oke, boleh dong kasih tepuk tangannya. Terima kasih ya Mbak Citra, terima kasih udah join dan juga ikutan challenge-nya nih. Keren. Gini ya, bercanda tangan kirinya ngegemuk. Oke, nih teman-teman, jadi harus kita garis bawahi sekali lagi ya, bahwa kalau misalnya teman-teman kemudian mau ngomong, harus tentuin dulu, teman-teman ini perasaannya gimana sih? Perasaannya bahagia atau perasaannya sedih? Pernah kan kita kalau misalnya ngelihat orang, dia tuh bilang, saya bahagia banget dalam kesempatan kali ini, tapi nadanya datar banget. Bahagia gimana sih ekspresinya? Senyum. Apa? Matanya berbinar-binar. Saya bahagia dalam kesempatan kali ini bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa Unsia. Seperti itu. Next, ada lagi caranya. Supaya energi yang teman-teman sampaikan itu sama dengan energi yang orang lain dapatkan. Hacks lagi. Karena teman-teman semua di sini online rata-rata, full online, kalau ngomong di depan kamera, gimana caranya supaya terlihat percaya diri, eye contact-nya tetap dipakai. Jangan merhatiin muka terus gini ya, sambil ngaca, sambil apa gitu lagi presentasi. Ngelihatnya ke layar. Orang lain merasa diajak ngomong nggak kalau seperti itu? Jawabannya pasti tidak. Karena dia tidak merasa diliatin. Jadi harus lihat kamera. Eye contact. Device-nya ya medium seperti ini. Supaya orang bisa ngelihat hand gesture kita. Bukan kayak gini nih, atau bukan yang palanya doang seperti ini ya. Nggak kelihatan nih apa yang kita omongin atau yang kita akhirnya sedang ekspresikan. Minimal segini. Terus tambah energinya 20-30%. Karena apa? Menurut teori, ketika kita ngomong di layar seperti ini, maka energi yang sampai itu turun 20-30%. Jadi silakan gunakan nada, mata yang berbinar-binar lebih banyak 20-30% dibandingkan kalau kita ngomong bertemu face to face offline. Ya saya kalau ketemu sama orang lain, kalau lagi ketemu muka kayak gini ya pasti ngomongnya biasa aja. Tapi tetap bernada. Nggak yang, nggak mungkin kan ya? Nggak gitu kan. Nggak mungkin. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini dipahami ya. Aduh, waktunya terus berkejaran. Aku ternyata ini udah belum mati ya share screen-nya ya? Oke, ini gimana nih ya? Aku buka dulu nih. Mohon izin Mbak Daniar, ternyata waktunya sudah hampir habis. 2 menit lagi. Habis ya? Oke. Aku mau share sampai ke yang ini dulu nih, yang penting banget, yaitu struktur kalimat. Udah kelihatan belum sama teman-teman semua? Struktur kalimat. Biasanya orang kalau lagi diajak ngomong atau mengeluarkan pendapat, dia suka muter-muter. Nah, ini adalah struktur kalimat yang teman-teman bisa bawa kalau misalnya teman-teman lagi mau ngomong, entah itu pendapat, memberikan jawaban atas pertanyaan. Jadi to speak dan to respond, namanya impromptu skill. Gimana caranya biar nggak muter-muter ini? Silakan teman-teman ingat-ingat aja PHP. Bukan pemberi harapan palsu, tapi pendapat, hal menarik dan penutup atau penguat. Contohnya,
Kayak gimana Mbak Daniar? Contohnya kayak gini. Ada sebuah pertanyaan, pendapat dari seseorang. Topiknya kuliah online. Lagi ditanya nih sama dosen, menurut kamu kuliah online itu efektif apa enggak sih? Tuh, kadang-kadang tuh efektif Pak, atau oh, enggak efektif sih Pak, soalnya begini, atau terlalu muter-muter. Akhirnya apa? Kredibilitas kita turun di mata orang lain. Coba pakai PHP, terstruktur. Karena otak kita itu seneng dan sangat menyukai hal-hal yang terstruktur. Jadi otak manusia sangat menyukai hal-hal yang terstruktur. Begitu teman-teman berstruktur seperti ini, akhirnya yang tertangkap oleh orang lain adalah, ih dia pinter ya ngomongnya. Enak deh kalau dengar dia ngomong. Contoh pendapat. Menurut saya, kuliah online itu seperti koin, Pak. Ada sisi positif dan negatifnya. Hal menarik kasih pendapatnya, atau menjelaskan positif negatifnya itu apa. Positifnya, kita tuh bisa belajar dari mana aja. Bahkan bisa sambil ngopi di kamar, nggak ketahuan ya. Negatifnya, ada godaan rebahannya tuh lebih besar sih Pak daripada godaan buka Zoom. Akhirnya nggak masuk apa yang Bapak sampaikan. Nah, jadi kalau Bapak tanyakan efektif atau enggak, atau saya pilih kuliah online atau kuliah offline, kalau mau efektif, kuncinya memang bukan sekedar koneksi internet, Pak, tapi juga koneksi niat nih dari diri kita sendiri. Kesannya kan kayak, ih ampun, bagus banget ya jawaban dia. Bahkan, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman tidak tahu sekalipun jawabannya. Contoh ya, teman-teman tuh tiba-tiba ditanya random, padahal nih karena aku lihat kan di sini kebanyakan bekerja ya. Padahal itu adalah pertanyaan yang cocoknya bukan di divisi teman-teman jawabnya. Jadi teman-teman tuh nggak tahu menau nih. Soal misal nih, mau ada bazar di sekolah, atau mau ada bazar di kantor. Tapi teman-teman itu bukan seksi acara. Teman-teman itu misalkan cuma seksi konsumsi, tapi teman-teman yang ditanya soal rundown-nya. Tapi kan apa? Tapi kan teman-teman tahu ya pasti acara itu dimulai dari jam berapa, dari jam berapa. Masa sebagai seksi konsumsi nggak tahu. Jadi teman-teman kumpulkan apa yang teman-teman ketahui dulu. Tapi jangan so tahu jawabnya. Gunakan PHP ini. Jawaban, misalkan, Mbak, itu di rundown tuh si Ben tampil jam berapa ya? Oh, baik Pak, akan saya coba jawab karena saya sebetulnya adalah seksi konsumsi. Jadi saya tidak mengurus jadwal band tersebut. Tapi Pak, menurut rundown yang saya pegang atau menurut informasi yang saya ketahui, bahwa acara itu akan dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Di mana nanti di jam 5 sore itu ada sesi hiburan. Nah, mungkin ya Pak, sesi hiburan itu tuh Pak yang akan diisi oleh band. Tapi tentu Pak, untuk lebih baiknya, Bapak harus konfirmasi lagi nih ke divisi yang lain. Supaya lebih bagus lagi. Supaya lebih baik lagi jawabannya dan sesuai ya, seperti yang Bapak harapkan. Jadi nggak so tahu ya, tapi saya tetap menjawab. Nggak menggeser spotlight atau nggak tahu Pak, karena bukan divisi saya. Kesannya kayak, ya ampun, mentang-mentang bukan divisinya. Ada juga kan orang kayak gitu kan. Akhirnya kredibilitas kita menurun. Jadi silakan teman-teman gunakan PHP ini. Sebetulnya saya punya challenge nih, ya. Tapi karena waktu kita sangat-sangat terbatas, mungkin aku minta satu orang aja deh ya. Minta satu orang aja deh nih. Siapa nih yang mau ikutan challenge-nya nih? Satu orang aja. Siapa nih di sini yang mau ikutan? Satu orang, cowok, atau cewek boleh. Siapa? Ini sambil loading ya. Aku punya topik random untuk teman-teman. Ada Mas Arul. Ada Mas Arul ya. Ada satu lagi Raisen. Udah deh, dua deh ya. Dua nih. Yuk. Dua nih. Nanti kita pilih salah satunya. Yang paling kece siapa? Ya, aku nggak bisa. Oh, bisa nih. Oke. Ada Mas Arul. Mas Arul boleh on cam dan juga unmute. Halo Mas Arul. Oke, Mas Arul udah on cam ya. Mas Arul coba suaranya aku mau dengar. Kurang begitu terdengar. Teman-teman bisa dengar suaranya Arul nggak?
Mas Arul. Enggak ya? Iya, aku juga nggak bisa nih. Iya, suaranya kecil sekali, Mas Arul. Coba Iya. didekatkan. Atau nggak usah pakai device apa Iya, headset kali. betul. Pakai headset nggak? Nah, coba headsetnya dibuka. Cek-cek Mas Arul. Halo, Assalamualaikum. Nah, bagus ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Mas Arul, di sini ada beberapa pertanyaan random. Ingat tadi ya, pakai PHP. P yang pertama adalah jawabannya atau pendapatnya. H yang kedua adalah hal menarik yang menguatkan pendapatnya Mas Arul. Dan kasih penutup. Oke, ini adalah pertanyaan untuk Mas Arul dengan topik random. Oke, sebentar. Drama rebutan colokan atau charger di kelas atau kafe. Nih ya. Pertanyaannya nih. Menurut Mas Arul, kalau ada orang yang rebutan colokan charger di kafe ya buat kelas online. Itu gimana sih? Kalau menurut saya dikasih waktu, Kak. Jadi kalau ada yang berebutan mungkin bisa bagi-bagi waktu secukup kebutuhan masing-masing. Misalkan kita membutuhkan daya baterai itu cukup nih buat kerjain apa kek, atau nanti mau apa kek, cukup untuk 10% daya baterai. Mungkin yang dibutuhkan dia segitu, ya udah kasih waktu dulu aja. Nah, kalau udah terpenuhi, nah baru yang kedua dikasih juga. Jadi sama-sama terpenuhi kebutuhannya. Jadi kita harus mementingkan yang butuh terlebih dahulu atau yang sangat membutuhkannya. Gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arul. Tepuk tangan dong Mas Arul. Ada yang bilang tadi, aduh berat banget ya topiknya ya. Bukan berat, tapi random. Kalau random bikin berat ya. Kadang-kadang kaget jadi, wah ditanya soal itu. Tapi ingat teman-teman, dengan PHP teman-teman akan bisa menjawab apapun. Ya, jadi selalu dibawa. Easy topic but kinda tricky. Ya, benar. Tapi teman-teman harus mengeluarkan jawaban dengan trik PHP itu tadi. Terima kasih. Berikutnya nih Mbak Ajeng. Yuk Mbak Ajeng yuk di on. Nanti kita pilih nih ya. Siapa yang kasih jawaban paling kece? Nih aku kasih puter dulu ya. Sambil nunggu Mbak Ajeng. Pertanyaannya nih Mbak Ajeng. Oh. Pertanyaannya nongkrong di cafe hits kampus. Nih, gini deh. Pertanyaannya karena berhubungan, kenapa kafe mulu ya? Pertanyaannya adalah, kalau disuruh pilih kuliah di kafe atau kuliahnya di kampus. Nah, menurut Mbak Ajeng yang mana nih? Oke. Baik, izin menjawab. Ingat ya, PHP. Oke. Kalau misalkan kita ditanya lebih baik kuliah di kampus ataupun kuliah di kafe, itu sebenarnya kembali lagi ya, mahasiswa yang bersangkutan itu apakah memilih kuliah online atau kuliah offline. Nah, kalau dari pengalaman yang sekarang, itu kalau misalkan kita kuliah di kampus, itu tentunya kita bisa lebih banyak bertemu dengan teman-teman yang lain, kemudian kita juga punya lebih vibes kuliahnya itu lebih dapat. Tapi kalau misalkan kita kuliah di kafe, itu biasanya positifnya adalah bisa lebih fleksibel. Nah, tapi kalau kembali lagi, kalau misalkan emang kita lebih suka kondisi suasana belajar di ruangan, itu menurut saya lebih baik kita kuliah secara offline. Pertama, itu kita lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan yang akademis, kemudian kita juga bisa lebih banyak
mendapatkan teman-teman baru karena berada di lingkungan akademik itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan di kafe, itu mungkin lebih diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang bekerja dan tidak bisa mengikuti kuliah offline seperti itu. Oke, tapi pertanyaannya belum begitu terjawab nih. Menurut kalau dari Mbak Ajeng pilih mana? Kafe apa di kampus? Banyak yang bilang kafe gitu ya. Mbak Ajeng, terima kasih loh Mbak Ajeng. Lebih suka yang mana ya ini ya? Kalau menurut teman-teman jawabannya kayak yang mana nih? Yang sudah memenuhi persyaratan itu. Mungkin Bu Ocha, bisa pilih Bu Ocha. Kira-kira mau Mas Arul atau Mbak Ajeng, Bu Ocha? Sembari ya akhirnya saya tutup ya sesi pematerian pada hari ini. Silakan Bu Ocha. Ya, kalau saya sih sepertinya tadi yang suaranya jelas ya, karena tadi Mas Arul saya nggak kedengeran kayak ada noise gitu ya. Jadi saya pilih Mbak Ajeng. Mohon maaf audiens. Oke, siap Mbak Ajeng. Mbak Ajeng kasih nomor handphonenya ya Mbak Ajeng ya. Di chat. Oke, jadi pada intinya adalah teman-teman semua jangan pernah ragu ya untuk belajar gitu loh, untuk ngambil kesempatan. Karena kesempatan itulah yang membuat teman-teman tahu gimana caranya sih aku sebagai seorang komunikator gitu ya, menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang memang kita inginkan atau kita targetkan. Dan selalu aku tekankan bahwa kalau kita bicara di depan umum itu, communication is not about being perfect. Tapi seberapa kita bisa spontan mengeluarkan kata-kata yang memang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi dengan teman-teman terus berlatih, teman-teman juga mengambil kesempatan sebanyak mungkin. Jangan presentasi itu nyuruh orang lain yang presentasi. Itu tuh akhirnya teman-teman kasih spotlight dan juga kesempatan buat orang lain. Sementara kesempatan buat teman-teman kapan ya? Jadi gunakan kesempatan itu semaksimal dan juga sebaik mungkin. Aku tutup pakai pantun ya, jangan lupa kasih cakepnya nih. Ke Balikpapan ada acara, pulangnya memutar ubah rencana. Komunikasi itu bukan siapa yang paling banyak bicara, tapi yang paling mendengar dan merespon penuh makna. Oke. Yes. Itu deh Baik. teman-teman. Luar biasa Mbak Daniar. Kita beri plus ya teman-teman. Nah, kayaknya pemaparannya ini sangat menarik ya teman-teman ya. Kayaknya 1 jam ini kurang. Kayaknya kudu 2 hari 3 malam ini. Sekali lagi mari kita klik dan berikan reaksi, ikon reaksi pada layar Zoom kita. Silahkan teman-teman untuk meriahkan suasana. Ya, baik. Wow, luar biasa. Sore hari yang spesial ya teman-teman, dan tentunya ada banyak pertanyaan yang ingin disampaikan dari rekan-rekan. Baik open mic maupun di forum chat. Namun ini waktu juga yang harus membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah tadi forum interaktif selama webinar ini sudah berlangsung sehingga rekan-rekan sudah terlibat di dalam forum ya. Sekali lagi kita beri applause untuk narasumber kita yang luar biasa, Mbak Daniar. Terima kasih banyak Mbak untuk materinya. Nah, terkait dengan waktu yang sangat terbatas ini, mohon izin kita akhiri ya teman-teman. Tapi kayaknya penasaran banget kalau nggak ada lanjutannya. Mudah-mudahan nanti ada forum lagi Mbak Daniar dan berkenan menjadi narasumber untuk kita bisa praktek lagi. Amin, secara boleh. langsung begitu ya, mantap skill public speaking kita semua. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, akhirnya kita telah berada di penghujung acara seminar public speaking yang sangat menarik dan penuh wawasan. Nah, satu kehormatan bagi saya, Rosana Ali, selaku MC dan moderator, dapat bersamai pada sore ini yang penuh inspirasi. Terima kasih banyak, sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber yang luar biasa yang sudah berbagi ilmu, pengalaman berharga mengenai public speaking. Semoga semua materi yang kita dapatkan sore ini bermanfaat, memberikan perubahan positif
untuk kita terapkan dalam aktivitas profesional kita masing-masing ya teman-teman. Nah, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan kegiatan ini dari tim Biro Kemahasiswaan. Teman-teman semua juga terima kasih seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dan sangat antusias mengikuti setiap sesi pemaparan dan prakteknya ya. Nah, saya atas nama panitia penyelenggara juga memohon maaf secara tulus kalau ada yang kurang-kurang ya dari kami persiapan maupun selama acara berlangsung. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan berikutnya dengan semangat yang sama. Akhir kata, saya Rosana Ali, pamit undur diri. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan tagline kita. Jaga public speaking, siapa takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai berjumpa. Terima kasih banyak, Pak Daniar.